95. Suara cempreng ibu mertuaku berteriak-teriak di halaman. "Kita makan dulu ya, Pak. Aku menghidangi makanan untukku dan Papa." Terus terang, saya tidak membenci Bapak. Yang saya benci itu adalah istri Bapak. Dia terlalu membela si Gilang itu, sedang Melur itu terlalu lugu. Bodoh kalau saya bilang malah. Gampang banget dibodohi orang. Makanya saya tidak akan meninggalkan dia sendiri. Entah seperti apa sudah rumah saya di kampung itu, saya tidak peduli. Pokoknya saya tidak mau kecolongan lagi. Melur akan saya pantau terus. Jadi maaf kalau saya tidak setuju Bapak tinggal di sini. Baik, saya paham, Bu. Papa sepertinya sudah bisa menerima alasan Ibu. Semoga dia akan baik-baik saja. Silahkan makan dulu, Pak. Saya tinggal ngurus cucu saya. Maaf, jika tetap cucu kita, tapi tidak untuk istri Bapak. Maaf. Iya, Bu, silahkan. Ibu berlalu, kutatap wajah Papa merasa tidak enak. Papa tersenyum bijaksana. Ibumu hebat. Rupanya jiwa baiknya nurun padamu. Semoga ketegasannya juga akan kau warisi ya, supaya tidak gampang dibodohi orang, seperti yang dibilangnya tadi. Papa nggak marah, tanyaku lega. Tidak, kau berhak bahagia, Nduk. Jika Papa masih di sini, pasti Gilang akan ngerecokin hidupmu lagi. Lebih baik Papa pergi jauh. Setidaknya Papa sudah tahu kalau hatimu begitu mulia. Makasih atas pengertian Papa. Sekarang makan ya. Papa tersenyum sambil mengangguk, menyuapkan makanan ke mulutnya dengan tangan kiri, karena hanya itu yang berfungsi. Beberapa saat kemudian terdengar suara cempreng ibu mertuaku berteriak-teriak di halaman. Mereka telah tiba. Semoga tidak terjadi perang lagi. Gegas aku berjalan ke depan. Menyambut kedatangan Kak Bulan dan keluarganya, aku harus sigap. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Siapa lagi itu, Mel? Tanya ibu keluar dari kamar Cika. Tenang ya, Bu. Tolong ibu sabar, tahan emosi. Mama Mas Gilang belum tahu kalau rumah ini sudah dijual. Tolong ibu jangan bongkar rahasia ini ya. Aku takut dia kaget. Kumat lagi penyakitnya. Ibu bisa mengerti kan? Pintaku memelas. Penyakitan aja belagu. Sabar, Bu. Heran ibu lihat kamu, Mel. Sampai kapan kamu itu mau bersikap sok baik seperti ini pada keluarga yang telah menghancurkan hidupmu? Kalau ibu bilang kamu itu bukan baik, tapi bodoh. Teriak ibu mulai emosi lagi. Sabar, Bu. Mereka datang hanya untuk menjemput Papa. Nggak apa-apa kan? Mereka duduk ke rumah sebentar. Terserah, ibu mau ke kamar aja. Malas melihat muka mantan mertua perempuanmu itu. Cepat kau usir mereka dari sini. Awas kalau kau sok baik lagi, ibu bikin hancur semuanya. Paham kau? Ancam ibu. Lalu melangkah kembali ke kamar. Aku menuju teras, menunggu mereka di sana. Mereka datang dengan mobil Mas Gilang rupanya. Sepertinya Mas Gilang belum tahu kalau mobilnya sudah aku selamatkan dari Mas Yanto. Kak Bulan juga belum cerita sepertinya. Ibu berjalan dipapa oleh Kak Bulan. Mulut ibunya tidak henti berteriak-teriak. Mas Fajar mengiringi dari belakang. Kalau ada rumah yang besar, kenapa kita meski ke sini? Apakah si Melur nggak ngizinin kita tinggal di sana lagi? Iya, menantu kurang ajar itu. Itu rumah bukan punya dia. Rumah itu atas nama papamu. Walaupun sudah diserahkan kepada Gilang, enak aja perempuan itu menguasai semuanya. Teriaknya lagi. Aku hanya diam menunggu mereka sampai di teras. Loh, itu perempuan itu. Kenapa dia di sini juga? Rumah ini yang menempati harusnya si Yerti sama si Basir kan? Mereka yang mengelola toko yang di sini. Kenapa si Melur juga ada di sini? Yerti, Basir, teriaknya memanggil pengelola toko sebelumnya. Kedua orang itu datang tergopoh-gopoh. Iya, Bu, kami di sini, kata Bi Yerti dan Pak Basir bersamaan. Bagaimana keadaan toko? Semua lancar kan? Hasil penjualan sudah kalian transfer ke toko pusat kan? Tanyanya sok berkuasa. Anu, Bu, Pak Basir terbata-bata. Anu apa? Perempuan itu melotot. Kita masuk dulu yuk, Ma. Kita bicarakan di dalam saja. Kataku mencairkan suasana. Ku kedipkan mata ke arah Pak Basir agar kembali ke toko. Bi Yerti, buatkan minum ya. Kataku mengedipkan mata lagi kepada Bi Yerti. Keduanya menurut. Mama mantan mertua menatapku tajam. Kita masuk dulu ya. Mama kangen enggak sama Cika. Cika udah besar loh. Udah mulai ngoceh. Mama, seperti itu. Mau ketemu enggak? Ujukku sambil tersenyum. Meskipun hati mulai kesal.
Perempuan itu tidak menyahut, tapi dia tidak menolak dipapah menuju ruang keluarga. Mereka duduk di sofa dengan kikuk, persis seperti tamu. Hanya ibunya yang masih tetap petentengan. Kudorong kursi roda papa ke dekat mereka, persis di samping Mas Fajar. "Kamu di sini, Mas?" tanya istrinya, seolah tak percaya. "Kamu juga nggak boleh tinggal di rumah besar yang di Medan oleh menantu kesayanganmu ini. Kirain dia mengistimewakan kamu, karena kamu selalu belain dia. Rupanya kamu juga diusir dari sana ya," tuduhnya tersenyum sinis kepada suaminya. "Begini, Ma, Pa, Kak Bulan, dan Mas Fajar. Karena kalian sudah berkumpul seperti ini, kalian segera putuskan saja." "Ya, putuskan saja, selama Mama mertua memutus ucapanku." "Sabar dulu dong, Ma, Melur belum selesai bicara," perintah Kak Bulan menegur ibunya. "Iya, putuskan saja bahwa Melur nggak boleh usir kita dari rumah besar. Ayo kita balik ke sana. Aku nggak mau tinggal di sini. Atau kami balik saja ke rumah kami sendiri di Kaban Jahe. Fajar, kau ambil mobil papa di Medan, antar kami ke rumah kami sendiri," perintah Mama memaksa. Mama tenang ya, dengarkan kami baik-baik. Jangan ngomong aja, dengar." Mas Fajar meninggikan suaranya. "Ya udah, Mama dengar, cepat ngomong." Perempuan itu merengut. Gilang, putra kesayangan Mama itu telah berbuat yang melebihi batas. Mama harus kuat dan sabar menghadapi kenyataan yang telah diperbuatnya, tegas Mas Fajar. "Mas, jangan berkata seperti itu," protes Kak Bulan. "Sudahlah, nggak usah ditutup-tutupi lagi. Capek tahu nggak kayak gini terus, semua gara-gara Gilang. Dimana harga diri kita sekarang coba? Melur sudah bukan siapa-siapa kita lagi, tapi kita tetap merepotkan dia. Kita bersikap lebih-lebih mengemis datang ke rumahnya ini. Terus terang saja, katakan semuanya pada Mama. Capek bersandiwara terus," teriak Mas Fajar mengagetkan semua. Anehnya Mama mertua sendiri yang tidak kaget. "Luar biasa," perempuan itu malah tersenyum. Aku bingung mengartikan senyumnya. "Kalian mau bersandiwara ya? Hehehe. Sandiwara apa rupanya? Apa yang telah dilakukan Gilang rupanya?" "Bahwa dia mau nikah lagi." "Iya, kalau itu aku sudah tahu. Si Harum kan perempuannya. Si Harum itu hamil, mengandung anak si Gilang. Makanya si Gilang harus nikahi dia. Kalau itu bukan rahasia lagi. Ya sudah, nggak ada rahasia-rahasia lagi. Ayo kita balik ke rumah besar di Medan. Biar aja si Melur ngamuk, aku nggak takut." Bab 96. Melur bukan menantu lagi. Melur bukan menantu Mama lagi. Mama nggak punya hak ngata-ngatain dia, teriak Mas Fajar semakin kesal. "Oh iya, begitu. Kau sudah menggugat pisah anakku, ya? Gimana? Berhasil? Hehehe. Pasti kau kalah kan? Hak asuh Cika juga pasti kau kalah. Makanya kau masih bertahan di sini. Jika cucuku yang mau kau perjuangin pasti, makanya kau di sini." "Bagus deh, tapi sekarang aku sudah keluar dari rumah sakit. Kamu harus keluar juga dari rumah ini. Ini rumah kami juga, kau tahu itu kan?" "Sombong banget gugat pisah anakku. Jadi gembel tahu rasa kamu. Pergi sana, kau nggak boleh melihat Cika lagi. Pergi." Aku bergeming, hanya keluarganya yang terlihat semakin gugup dan geram melihat tingkah perempuan itu. "Sabar ya Mel, kami akan segera putuskan sekarang kemana kami akan bawa Mama," kata Kak Bulan merasa bersalah. "Baik, begini saja. Mama diam dulu." "Diam, Mama bisa diam kan? Diam dulu," teriak Mas Fajar. Perempuan itu akhirnya diam. "Begini, Mama harus patuhi keputusan kami. Mama akan saya bawa ke Nias. Mama ikut sama saya. Kita berangkat besok pagi dengan penerbangan pertama. Malam ini kita nginap di sini. Boleh kan, Mel? 1 malam aja kami nginap di sini. Dari sini ke bandara lebih dekat, bukan?" tanya Mas Fajar menatapku. "Apa? Mama ikut kau ke Nias? Mama kau suruh tinggal di rumahmu? Kau tahu, kan istrimu itu tidak pernah suka sama Mama. Satu lagi, kamu minta izin sama perempuan ini untuk nginap di sini. Kau pikir si Melur ini siapa? Mama bahkan akan mengusirnya dari sini." Mamanya kembali berteriak. "Mama diam, ku bilang Mama harus ikut keputusan kami, paham?" Herdik Mas Fajar semakin emosi. Wajahnya merah pada menahan geram. "Bagaimana usul Mas Fajar, Mel? Mereka boleh nginap 1 malam di sini kan? Terus Papa juga memilih tetap tinggal bersamamu. Kau setuju kan?" "Mama akan ikut Mas Fajar. Papa tetap di sini bersamamu. Aku akan pulang sekarang juga naik bus. Bagaimana, Mel?" tanya Kak Bulan memastikan. "Aneh,
Kenapa kalian semua bersikap begitu takut sama dia? Dia bukan siapa-siapa kita lagi. Mama juga nggak mau ke Nias. Mama mau di Medan aja, tinggal sama Gilang dan Harum. Biar Harum yang ngerawat Mama. Antar Mama ke sana, dan kau, Mama mertuaku berdiri menghampiriku. Ma, Mama tenang dulu Ma, Kak Bulan ikut berdiri. Kau keluar sekarang juga dari rumahku ini. Yerti dan Basir yang kusuruh tinggal di sini. Kau pergi. Perempuan itu meraih tanganku lalu mencoba menyeretku dengan kasar. Cukup, teriakku mengibaskan tangannya. Perempuan yang masih lemah itu terjungkal. Aku tidak kasihan. Mas Fajar dan Kak Bulan memapa ibunya berdiri. Maaf Mas Fajar, Kak Bulan, saya sudah berpikir keras cara yang paling tepat menghadapi kalian, tapi saya tidak menemukan jalan selain meminta kalian pergi dari sini segera, tuturku dengan suara tegas. Semuanya terkejut, termasuk ibuku yang sedari tadi menguping dari balik tirai kamarnya. Aku yakin ibu akan bertindak jika aku tidak cepat-cepat bertindak dengan tegas. Apa maksudmu, Mel? Kak Bulan terperangah. Saya sudah berbaik hati mengizinkan kalian bermusyawarah di sini, tapi sikap kalian sudah melebihi batas. Ini sudah kelewatan. Saya mohon maaf jika saya terpaksa menyuruh kalian pergi dari sini. Tolong bawa orang tua kalian dari sini. Apa? Kau bilang apa tadi? Kau mengusir kami dari rumah kami sendiri. Nggak tahu diri, kau yang keluar dari sini. Ayo. Ibu mertuaku kembali meradang. Tangannya kembali meraih tanganku. Lagi-lagi kukibaskan dengan kasar. Tolong bawa ibu kalian keluar. Jelaskan sama dia di luar, jangan di sini. Ini rumah saya, teriakku kehilangan kesabaran. Diam kau perempuan busuk, maki perempuan itu lagi, meski kedua anaknya memegangi tangannya. Baik, kalau anak Mama tidak tega mengatakan semuanya, saya yang akan mengatakannya. Semoga Mama tidak pingsan mendengarnya. Rumah ini adalah rumah saya. Pacar saya telah membelinya dari anak Mama. Semua aset kalian sudah dijual oleh Mas Gilang, termasuk mobil Papa. Rumah yang kalian tempati selama ini di Kaban Jahe, semua toko dan semua kendaraan toko. Tinggal yang di pusat, itu pun sudah dibakar oleh Harum calon menantu baru Mama itu beserta keluarganya. Puas? Jelas? Paham, paparku tanpa basa-basi lagi. Kau ngomong apa? Perempuan itu melongo. Kurang jelas, saya ngomong apa? Saya bilang keluar dari rumah saya, bawa papa sekalian juga. Teriakku tak peduli lagi kesehatannya. Mel, mereka menatapku tak percaya. Cukup sudah, tak bisa berbaik-baik lagi, aku sudah tak tahan lagi. Aneh, aku sudah berteriak-teriak mengatakan segalanya secara gamblang. Aku juga sudah mengusir mereka dengan kasar. Tapi kok Mama mertuaku baik-baik saja. Dia hanya melongo menatapku tak percaya. Apakah tampangku kurang meyakinkan ya? Apakah wajahku terlalu cantik saat marah-marah tadi? Duh, aku harus bagaimana lagi coba? Fajar, coba kamu jelaskan sama Mama apa yang dikatakan oleh Melur barusan. Katanya seperti orang dungu. Mas Fajar hanya membisu, kepalanya tertunduk menatap lantai. Bulan, bisa kau jelaskan apa yang dikatakan perempuan ini tadi? Perempuan setengah baya tapi terlihat mulai rentah itu menatap anak angkatnya lekat. Sorot matanya begitu memelas. Kak Bulan membuang muka. Pa, atau kau yang mungkin bisa jelasin semuanya. Kali ini perempuan itu menatap suaminya. Papa menghela nafas berat, lalu mulutnya mulai berkata-kata. Ma, dari awal sudah aku katakan, jangan kirim uang sama Gilang. Melur sudah mewanti-wanti kita, agar jangan pernah mencampuri urusan rumah tangganya. Kau tetap nekat mentransfer uang waktu itu. Inilah akibatnya, Gilang ternyata menipu kita. Papa berkata lirih, sudut matanya mengembun. Waktu itu Gilang bilang dia dalam ancaman. Katanya dia berhutang, Mas. Ibu mana yang tega mendengar anaknya dalam ketakutan seperti itu? Nyatanya dia nipu kan? Melur sudah mewanti-wanti. Tapi tetap kau lebih percaya sama anak kurang ajar itu daripada menantumu yang begitu baik selama ini. Sekarang semua sudah hancur. Padahal Melur sudah berusaha agar semua baik-baik saja. Dia selalu menjaga kita, mengutamakan kesehatan kita daripada kebahagiaannya sendiri. Semua sudah hancur, sehancur-hancurnya, tak mungkin diperbaiki lagi. Begitu, lalu kenapa rumah yang di Medan bisa terbakar? Siapa yang membakar, Pak? Betulkah yang dibilang Melur? Kenapa Harum tega melakukannya? Apa maksudnya? Perempuan itu terlihat semakin lemah.